Jadi untuk mengidentifikasi apakah kasus itu D5 etika atau bujukan moral, yaitu permasalahannya, yaitu apakah permasalahan itu menyangkut dengan masalah benar dengan benar, atau itu berarti merupakan dilema etika. Kalau permasalahannya itu menyangkut tentang permasalahan yang benar dengan salah, itu adalah bujukan moral. Ya. Pengambilan keputusan di lembaga kami, di sekolah kami, yaitu kita mengedepankan musyawarah antara guru-guru yang berkepentingan. Mengenai masalah siswa adalah kita kumpulkan ya guru-guru yang berkepentingan, diantaranya BK, kemudian wali kelas, dan juga menyangkut dengan orang tua. Kemudian hak prerogatif tetap pada sekolah, pada kami. Ya. Langkah-langkah untuk menyelesaikan sebuah permasalahan tersebut adalah pertama, yaitu kita mengidentifikasi masalah. Jadi masalah itu biar jelas, apakah masalah yang berkaitan dengan dilema etika, ataukah permasalahan itu yang berkaitan dengan bujukan moral. Jadi harus jelas. Kemudian langkah berikutnya yaitu kita musyawarahkan bersama, ya Bu ya. Kita musyawarahkan bersama untuk membicarakan tentang permasalahan itu. Kemudian yang berikutnya yaitu kita mencari alternatif penyelesaian terhadap permasalahan-permasalahan yang terjadi. Ya. Kemudian yang terakhir pengambilan keputusan, ya. Identifikasi dalam masalah harus jelas. Kalau apakah itu dilema, apakah bujukan moral. Jadi harus jelas, sehingga untuk menyelesaikannya harus jelas. Gitu. Tantangan yang terbesar satu, yaitu diantaranya adalah kekurang kompakan antara permusyawaratan tadi yang diajak untuk bermusyawarah itu. Yang kedua, adanya setelah terjadi suatu kesepakatan, adanya sebuah pihak ketiga tadi, pihak ketiga, ya. Padahal kesepakatan sudah ada pada kita, tetapi ada orang pihak ketiga yang kurang setuju dengan itu, sehingga mengganggu adanya sebuah keputusan yang kita peroleh. Jadi untuk mengatasi sebuah permasalahan itu kan kita harus melihat permasalahan yang terjadi. Apakah permasalahan itu harus bisa kita selesaikan dalam waktu yang singkat, maka harus selesai hari itu. Tetapi kalau permasalahan itu sangat berat, yang harus diselesaikan dengan step by step, maka harus kita berikan jadwal yang jelas, sehingga permasalahan itu bisa diselesaikan dengan baik. Ya, banyak. Di antaranya ya para guru wali kelas yang senantiasa menyelesaikan permasalahan-permasalahan anaknya di kelas. Dan juga para ibu-ibu, bapak-bapak guru BK yang senantiasa memantau terhadap keadaan anak-anak. Dan juga para orang tua yang senantiasa hadir dalam menyelesaikan permasalahan-permasalahan di sekolah. Jadi ada pembelajaran yang bisa kita ambil, di antaranya bahwa permasalahan itu kan banyak, tetapi kita harus runtun di dalam menyelesaikan permasalahan itu. Di antaranya apa? Kita senantiasa mendapatkan adanya sebuah pembelajaran identifikasi masalah. Gak langsung ada masalah langsung diselesaikan, kan enggak. Tapi diidentifikasi apakah masalah itu berkaitan dengan dilema, apakah permasalahan itu berkaitan dengan bujuk moral, ya kan. Kemudian yang kedua,
setelah mengidentifikasi masalah, maka kita upaya untuk menyelesaikan masalah melalui sebuah prosedur sehingga nanti kita mendapatkan adanya kesimpulan terhadap masalah yang bersangkutan. Baik. Saya melihat situasi dari dilema etika itu, Pak. Itu situasi yang benar dan benar. Sedangkan kalau bujukan moral itu punya konsekuensi, bisa benar, bisa salah. Gitu. Sebelum keputusan diambil, dilema etika itu terlebih dahulu tentu saya mengumpulkan data, kemudian siapa yang terlibat di situ, menganalisa maslahat madorotnya, baru kita mencari solusi alternatif terbaik. Ya, tentu langkah-langkah yang saya ambil itu tentu mengumpulkan beberapa hal yang situ mereka yang terlibat, pelanggaran itu melanggar hukum atau hanya moral, atau risikonya di mana di situ, risiko terbesar terkecilnya, sehingga saya baru membuat alternatif solusi. Tingkat risikonya yang penting, yang paling bermanfaat tentu yang saya pilih, yang kecil risikonya itu yang saya pilih. Itu konsekuensinya. Tentu prinsip asas kemanfaatan dan risiko kecil dari sisi hukum yang penting. Tantangan dalam mengambil keputusan dilema etika itu harus berani mengambil risiko bahwa tidak semua keputusan itu memuaskan semua pihak, memenuhi selera semua pihak. Memang ada yang dikorbankan perasaan ini, tapi selama kita berfokus pada yang benar, itu insya Allah tidak ada masalah, itu akan berlanjut. Tidak mempunyai jadwal khusus tentunya itu durasi waktu itu ya tergantung dampaknya. Tentu kita yang penting sudah harus melakukan pertimbangan yang matang dengan berbagai aspek tadi, melibatkan banyak orang, sehingga kapan harus diputuskan itu bisa jadi harus cepat kalau memang itu dibutuhkan, dan bisa tentu tidak harus seketika, perlu waktu yang lebih matang. Bisa begitu. Tentu untuk mempermudah mengambil keputusan itu saya mesti melibatkan orang-orang yang lebih profesional, yang saya anggap punya kemampuan ikut secara tim mengambil keputusan. Misalnya dia memang di atas rata-rata yang lain, intuisinya juga bagus, dia sendiri juga punya trust terhadap teman-teman yang lain, sehingga dia saya anggap di atas rata-rata, maka dia saya jadikan tangki pemikir lah, semacam think tank untuk memperkuat hasil keputusan. Saya rasa pembelajaran dari seperti ini, Pak Hasan, tentu yang penting kita mengambil keputusan itu pertama harus bertanggung jawab tentunya. Yang kedua tentunya sudah mempertimbangkan hal yang sesuai aturan, karena pasti ada risiko. Yang ketiga, kalau sekolah yang penting berpihak kepada murid, bagaimana murid dapat manfaat, bagaimana murid itu dapat berkembang potensinya. Fokus semua pihak warga belajar itu
kepada murid, untuk memberi manfaat sebesar-besarnya pada murid. Itu sebenarnya itu. Gitu.